Jumpa lagi bersama Cocot Bigdal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Chen Suo, yaitu debat ke-11. Langsung saja. Sudah muncrat, mau dilanjut. Dan cerat-cerit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan Chen Suo bersama Nona Ratu. Di sana Chen Suo pun berkata, yang mulia Ratu, cepat ganti pakaianmu. Kalau tidak, kamu akan masuk angin dan itu akan gawat. Di sana ia pun bergumam, meskipun dia ini ratu, ketika dia marah itu akan sangat gawat, juga akan berakibat buruk padaku. Dan di sana ratu itu pun menoleh ke arah Chen Suo, tapi tiba-tiba sang ratu pun meninju muka Chen Suo hingga ia pun terlempar. Dan di sana ratu pun bergumam, bajingan ini terlalu banyak omong. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di rumah keluarga Qin. Di sana terdapat Qinran bersama pembantunya. Lalu pembantu itu pun berkata, Nona, kalung pesona bintang bayangan itu sangat penting bagi Anda kan? Bahkan jika dia adalah penyelamat Anda tidak bisa memberikannya kepada orang biasa dengan mudah. Lalu Qinran pun menjawab, apakah menurutmu orang yang bisa menyembuhkanku akan menjadi orang biasa? Melo yang aku kenal bukanlah orang biasa. Dengan hal ini, apakah kamu masih berpikir dia adalah orang biasa? Dia meninggalkan Melo bersamaku yang menunjukkan bahwa dia tidak takut. Aku akan tahu bahwa Melo bukanlah orang biasa. Sambil terlihat Melo di sana yang tertidur. Lalu Qinran pun berkata lagi, sebaliknya dia juga pasti tahu bahwa ada banyak aura di tubuhku. Dalam beberapa tahun terakhir, untuk mencari keberadaan ibu, ayah juga bekerja keras. Dia menggunakan semua usaha dan tidak mendapatkan apa-apa. Lalu pelayannya pun berkata, maksud Nona, jika Chen Suo bisa pergi ke dunia di sana, maka dia akan memiliki kesempatan untuk membantu Nona mengetahui keberadaan ibu Nona. Lalu Qinran di sana tersenyum berkata, mungkin itu bibi. Lalu kita dibawa lagi ke istana Tuan Ratu. Di sana Chen Suo pun berkata, apa? Kau bilang bahwa sungai Zimu di negeri putri telah mengering dalam semalam? Lalu sang ratu pun menjawab, benar. Di sana Chen Suo pun berkata, apa yang terjadi di sini? Sang ratu pun berkata, beberapa hari yang lalu seseorang warga meminum air di sungai Zimu. Setelah kembali ke rumah, seluruh tubuhnya menjadi demam dan sakit, mengalami sakit perut yang tidak tertahankan. Pada akhirnya, obat yang diresepkan oleh dokter hanya meredakan saja, bukan menyembuhkan. Sambil ia membayangkan pasien di sana. Lalu ia pun membayangkan sungai yang kering. Di sana ia pun berkata, kemudian aku mengirim seseorang untuk menyelidiki sungai Zimu, tapi aku tidak berharap untuk menjadi kering dalam semalam. Setelah melakukan penyelidikan, kami tidak menemukan petunjuk sama sekali. Jika ini terus berlanjut, aku takut masyarakat akan kekurangan air. Di sana Chen Suo pun berkata, jangan khawatir, aku di sini. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu kamu menyelesaikan ini. Sambil terlihat ratu yang melirik ke arahnya. Dan di sana Chen Suo pun bergumam, sistem, bantu aku menyelidiki alasan kekeringan sungai Zimu, sekalian solusinya ya. Lalu sistem pun menjawab, alasan kekeringan adalah karena racun yang disebut Umiao dijatuhkan ke sungai. Jika Anda ingin mengembalikan sungai ke keadaan semula, Anda harus pergi ke Gunung Dulin dan temukan bunga roh gunung. Jika host membayar 200 wilek, sistem dapat mengirim Anda secara langsung. Di sana Chen Suo pun bergumam, dasar sistem pemala. Sambil ia emosi di sana. Lalu sistem pun berkata lagi, tapi medan di sana menyeramkan. Ada juga monster dengan aura yang kuat yang menjaga bunga roh gunung. Dan host harus ekstra hati-hati saat pergi. Di sana Chen Suo pun memandangi tulisan itu. Lalu ia pun berkata, yang mulia, untuk menyelidiki penyebab kekeringan, aku akan pergi ke Gunung Dulin besok pagi. Tapi di sana sang ratu pun terkejut sambil berkata, apa? Kamu akan pergi ke Gunung Dulin? Apakah kamu tahu di mana itu? Lalu sang ratu pun bercerita, di sana sangat berbahaya. Rumor mengatakan bahwa selama orang pergi ke sana, mereka tidak akan pernah kembali. Semenjak rumor itu, tidak ada yang berani mengambil langkah lebih dekat ke sana. Sambil ia membayangkan Gunung Dulin itu. Lalu Chen Suo pun berkata, tapi masalah sungai hanya bisa diselesaikan dengan pergi ke sana, Ratu. Demi rakyat negeri putri, aku harus pergi.
Percayalah, aku bisa melindungi diriku sendiri. Aku pasti akan kembali dengan selamat. Sambil ia memegang pundak dari sang ratu itu. Lalu sang ratu pun berkata, kalau begitu aku akan pergi denganmu. Sambil Chen Shuo di sana pun terkejut mendengar kata-kata sang ratu itu. Lalu Chen Shuo pun berkata, Yang Mulia, ini sangat berbahaya. Aku akan pergi sendirian. Lagi pula, kamu adalah seorang ratu. Jika kamu mati, apa yang akan terjadi pada rakyatmu? Lalu ratu pun menjawab, karena aku seorang ratu, aku harus melakukan ini untuk rakyatku. Kau tidak bisa membujukku lagi. Dan selain itu, jika kamu terluka karena kami, aku akan merasa sangat bersalah. Sambil terlihat Chen Shuo di sana yang terbengong, dan ia pun berkata, sang ratu, okelah, mari kita pergi bersama. Hehe, kebetulan aku juga bisa beberapa teknik. Mari kita bekerja sama. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Gunung Dulin di sana. Dan terlihat juga portal di atas sana. Ternyata keluarlah Chen Shuo yang menggendong ratu. Lalu sistem pun berkata, bunga roh gunung ada di gua di depan. Dan host harus sangat berhati-hati untuk tidak meremehkan musuh. Di sana Chen Shuo pun bergumam, oh begitu. Lalu ia pun berkata, ayo kita lihat ke dalam. Sambil ia menurunkan sang ratu itu, dan mereka berdua pun berjalan mengitari gua itu. Lalu Chen Shuo pun berkata, ada banyak bahaya di sini. Kamu ikut aku dan aku akan melindungimu. Tapi tiba-tiba terlihat seekor kelelawar yang menyerang ke arah sang putri. Di sana sang putri pun terkejut akan diserang oleh kelelawar itu. Tapi tiba-tiba kelelawar itu pun langsung hancur akibat sebuah serangan. Ternyata itu adalah Chen Shuo, dan ia pun berkata, waspadalah di belakangmu ratu. Di sana ratu pun berkata, terima kasih Chen Shuo, sambil ia malu-malu. Tapi tiba-tiba lagi terdapat beberapa kelelawar yang mengarah ke arah mereka. Chen Shuo pun berkata, sial, bagaimana bisa ada begitu banyak kelelawar? Dan di sana sang ratu pun berkata, serahkan padaku. Sambil kita diperlihatkan tangannya yang berkobar membara membentuk sebuah pelindung sehingga kelelawar tidak bisa menyerang mereka. Lalu ratu pun berkata, ayo pergi. Sambil terlihat Chen Shuo dengan muka aneh, ia pun bergumam, aku yang bilang untuk melindunginya, tapi malah aku yang dilindungi. Tapi tiba-tiba mereka pun terkejut. Sang ratu pun berkata, apa itu? Ternyata dari depannya terdapat pohon besar dengan bunga di atasnya. Chen Shuo pun bergumam, itu seharusnya bunga roh gunung yang dikatakan sistem. Hanya saja itu dilindungi oleh sebuah enchantment. Dan terdapat binatang-binatang ajaib di sekitarnya. Aku takut jika ingin mendapatkannya tidak akan semudah itu. Dan ia pun menoleh ke arah belakang. Ternyata terdapat ledakan yang mengarah kepadanya. Di sana mereka berdua pun langsung meloncat ke atas. Sambil terlihat Chen Shuo yang melihat ke arah sesuatu, dan ia pun berkata, ini seharusnya monster penjaga bunga roh gunung. Lalu sang putri pun berkata, orang-orang yang di masa lalu yang pergi dan tidak pernah kembali pasti dimakan olehnya. Sambil kita diperlihatkan sesosok monster yang besar di depan mereka. Sang ratu pun berkata lagi, aku takut ini semua karena monster ini. Lalu monster itu pun berkata, hehe, manusia ingin mengambil bunga roh gunung milikku, itu hanyalah cari mati. Sambil ia mengeluarkan cahaya membara menyerang ke arah Chen Shuo dan ratu itu. Lalu Chen Shuo pun berkata, sial, tidak ada ruang untuk diskusi sama sekali, jadi kita harus bertaruh. Sambil terlihat sang ratu itu tangannya berkobar membara membentuk pelindung lagi dan melompat menghindari serangan monster itu lagi. Di sana serangan itu pun sangat dahsyat. Lalu sang ratu pun berkata lagi, meskipun monster ini sangat besar, kecepatan serangannya sangat cepat dan kekuatannya sangat besar. Lalu Chen Shuo pun berkata, melarikan diri jelas tidak mungkin sang ratu. Karena itu mari kita uji hasil latihanku baru-baru ini. Sambil ia mengeluarkan skill dengan membara di sana dan mengarahkannya ke arah monster itu dengan sangat cepat. Lalu monster itu pun menyerang lagi ke arah mereka dan benturan di sana pun terjadi. Chen Shuo pun terkejut berkata, apa ini? Sambil Chen Shuo pun menahan serangan dari monster itu. Di sana monster itu pun berkata, aku ingin melihat berapa lama kekuatan manusia bisa bertahan lama. Lalu Chen Shuo itu pun menahan serangan itu sambil berkata, sialan, penghalang ini tidak mudah dihancurkan.
Lalu kita diperlihatkan sang putri yang mengeluarkan tombak berkobar membaranya itu. Di sana ia pun berkata, harta karun kerajaan Siliang ada di sini. Dan monster itu pun terkejut berkata, apa? Hah, terus aku tidak akan membiarkan kalian mengambil bungaku. Sambil ia akan menyerang lagi. Di sana mereka berdua pun bersatu padu menyerang ke arah monster itu, dan monster itu pun menyerang balik ke arah mereka, dan benturan aura di sana pun terjadi lagi hingga membuat ledakan yang sangat dahsyat di atas mereka. Chen Shuo pun berkata, sial, semua serangan itu sangat kuat. Dalam hal ini aku harus mencoba teknik baru. Sambil ia mengeluarkan skillnya lagi, dan ia pun berkata, Baibian Yushi, sambil terlihat bola yang pernah diambil dari tubuh serigala itu, dan di sana bola itu pun membentuk sebuah tombak dengan kepala serigala di atasnya. Lalu Chen Shuo pun berkata, sekarang kita harus menemukan jantungnya secepat mungkin. Sambil terlihat sang ratu yang menatap tajam ke arah monster itu. Lalu Chen Shuo pun berkata, lalu beri dia pukulan yang fatal. Di sana sang putri pun berkata, tapi di mana letaknya dan tubuhnya begitu besar? Lalu tiba-tiba Chen Shuo pun mengeluarkan mata api jingsingnya. Di sana ia pun menemukan jantung monster itu di bagian leher, dan Chen Shuo pun berkata, ketemu. Lalu di sisi monster itu pun menjawab, bahkan jika aku memberitahumu kelemahanku, tidak mungkin kau bisa mengalahkanku. Sambil ia akan menyerang lagi ke arah Chen Shuo, dan di sana Chen Shuo pun melompat berkata, yang mulia, batalkan sementara penghalangnya. Aku ingin meminjam kekuatan spiritualmu. Lalu sang ratu pun menjawab, oke Chen Shuo. Dan di sana kaki Chen Shuo pun menginjak aura dari sang ratu itu. Sambil kita diperlihatkan Chen Shuo yang melesat dengan sangat cepat menyerang monster itu sambil berkata, biarkan kau melihat kekuatan umat manusia. Tapi di sisi monster itu pun mengeluarkan aura membara lagi akan menyerang, dan ia pun berkata, trik murahan. Sambil terlihat lagi Chen Shuo yang mengarahkan tombaknya itu yang beraura kepetiran ke arah monster tadi. Di sana monster itu pun dapat menangis dengan menggunakan skillnya lagi. Chen Shuo pun berkata, yang mulia, sekarang. Dan di sana sang ratu pun berkata, ini semua adalah kekuatan spiritualku. Sambil ia mengeluarkan tombaknya itu dan mengarahkan serangan lagi ke arah monster tadi. Dan di sana Chen Shuo pun dengan aura membara bercampuran yang ditransfer oleh ratu itu pun menyerang ke arah monster tadi. Lalu kita diperlihatkan tombak dari Chen Shuo dengan kepala serigala itu yang berkobar membara di bagian matanya. Chen Shuo pun berkata, aku akan membunuhmu. Sambil terlihat wajah Chen Shuo yang sangat sangar di sana dialiri petir-petir membara, dan Chen Shuo pun langsung menyerang ke arah monster itu, dan monster itu pun berkata, ini sangat mudah. Tapi tiba-tiba Chen Shuo pun dapat menembus jantung dari monster itu hingga tembus ke belakang, dan di sana monster itu pun langsung terkapar jatuh. Lalu Chen Shuo pun berkata, bagaimana rasanya? Sambil ia mengarahkan tombaknya lagi menuju ke bunga tadi, dan di sana tombak itu pun makin dekat mengarah ke arah bunga, dan ceprot langsung memotong tangkai dari bunga itu. Dan di sana Chen Shuo pun langsung menangkap bunga itu dan mengangkatnya berkata, selesai. Sambil ia dipandangi sang ratu dari bawah. Lalu sang ratu pun tersenyum berkata, bagus Chen Shuo. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan mereka berdua yang sudah berjalan, dan sang ratu pun berkata, aku tidak berharap kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Dan Chen Shuo pun tertawa berkata, hehe sang ratu, karena kerjasama kita bisa mengalahkannya dengan cepat. By the way, di scene kali ini sang ratu sangat montok dan seksi, tapi kenapa memakai kaos mo? Di sana Chen Shuo pun berkata, dan sekarang sungai di negara putri bisa diselamatkan. Sambil ia memegang bunga itu dan memberikannya ke sang ratu. Di sana sang ratu pun bahagia. Chen Shuo pun tersenyum berkata, ini sangat bagus. Tapi tiba-tiba terlihat angin yang sangat kencang menghempaskan Chen Shuo di sana. Lalu Chen Shuo pun berputar-putar berkata, sialan, apa yang terjadi? Sang ratu pun khawatir berkata, Chen Shuo, apakah kamu baik-baik saja?
Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Chen Suo yang tersadar di sana dan ia pun berkata, di mana ini? Tapi ternyata ia pun diikat di bagian tubuhnya itu dengan pola ikatan yang sangat banyak. Chen Suo pun berkata, sialan, kenapa aku diikat? Apa yang terjadi? Di mana aku? Sambil ia kebingungan di sana. Tapi tiba-tiba ia pun terkejut karena ada sesosok kalajengking yang melingkari pilar di sana. Chen Suo pun berkata, apa? Kalajengking? Mungkinkah itu? Dan di sana tiba-tiba terlihat seseorang yang datang berkata, kamu sudah bangun? Ternyata itu adalah gadis yang sangat seksi dan montok yang 11-12 sama sang ratu. Dan ia pun berkata, ternyata kau sudah bangun. Chen Suo pun berkata, kau jangan-jangan kau adalah siluman. Di sana sistem pun berkata, itu benar, persis seperti yang dipikirkan host. Di sana Chen Suo pun marah berkata, sistem goblok, cepat cari cara agar aku bisa kabur. Kenapa kau malah menebak-nebak? Lalu sistem pun berkata lagi, kekuatan dia sangat kuat. Jika host berhadapan langsung dengannya sekarang, saya khawatir. Sambil terlihat juga Chen Suo di sana yang makin emosi berkata, tentu saja aku tahu itu sebabnya aku meminta bantuanmu untuk kabur. Tapi gadis itu pun malah mengarah ke arah Chen Suo dan duduk di sana sambil berkata, melihat reaksimu, apakah kau mengenalku? Di sana Chen Suo pun berkata, kamu sangat cantik, siapa yang tidak tahu pada jarak 100 mil. By the way, itu mungkin kata-kata pujian ya Mo. Dan di sana Chen Suo pun bergumam, sungguh iblis yang kuat. Lalu gadis itu pun mengarahkan jarinya ke mulut Chen Suo sambil berkata, mulut kecil ini sangat manis. Lalu Chen Suo pun gemetar bergumam, sistem sialan, pada saat kritis kau malah menghilang. Sepertinya aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri sekarang. Jika aku berhasil melarikan diri dari iblis kuat ini, aku pasti akan bangga seumur hidup. Jika aku melarikan diri dan tertangkap kembali, aku khawatir ini hanya akan cepat mati. Karena aku tidak bisa berhadapan langsung dengannya, aku hanya bisa menggunakan metode lembut terlebih dahulu untuk mencairkan suasana dulu. Sambil ia ketakutan di sana karena gadis itu pun makin dekat kepadanya. Lalu ia pun bergumam lagi, itu tidak benar. Ngomong-ngomong, dalam novel tersebut terlihat jelas bahwa iblis kalajengking membawa Tong Samcong ke gua dan ingin menikah dengannya. Sambil ia membayangkan serial di sana. Lalu ia pun bergumam, dan sekarang itu terjadi padaku. Ini sungguh anugerah. Meskipun ini bukan perjalanan ke barat yang sebenarnya, dia bukanlah iblis kalajengking dalam sejarah kan. Tapi postur ini tampaknya dia benar-benar bukan iblis. Sambil terlihat gadis itu yang ngangkang di atas Chen Suo, dan ia pun berkata, ini malam yang spesial, saudara tinggallah di sini. Sambil terlihat bobanya yang mantul dan ngangkang di atas Chen Suo itu, Chen Suo pun bergumam, aku tidak mengikuti alur, aku bukan Tong Samcong, bukan saudaramu juga. Aku masih sangat muda, masih banyak hal yang belum aku lakukan. Bagaimana aku bisa tinggal di sini dan menjadi suami iblis ini? Kakak, tunggu sebentar. Sambil gadis itu pun menempelkan bobanya ke atas si Udin sana. Chen Suo pun berkata, kau tahu kita berdua tidak saling mengenal. Kita juga belum saling memahami satu sama lain. Jika kita tiba-tiba seperti ini, itu akan terlalu tidak masuk akal. Dan gadis itu pun menjawab, apakah maksudmu kita harus melakukan ini setelah kita menikah? Chen Suo pun berkata, iya, harus ada upacara pernikahan dulu kakak. Itu adalah hal yang benar untuk dikatakan. Aku sekarang diikat di sini olehmu, kekuatanmu juga sangat kuat. Aku tidak akan bisa melarikan diri kan? Sambil terlihat bobanya itu lemok, mantul banget. Lalu gadis itu pun mendekat ke arah wajah Chen Suo. Chen Suo pun berkata, mengapa kau tidak melepaskan aku dulu? Mari kita duduk dan minum sambil ngobrol dengan santai kakak. Kemudian tentang masalah cinta itu akan datang secara alami. Di sana gadis itu pun menjawab, itu masuk akal.
Sambil terlihat Chen Suo yang akan dilepaskan ikatannya, dan ia pun bergumam, sepertinya dia bisa dibodohi olehku untuk sementara waktu. Selanjutnya, aku harus memikirkan cara untuk melarikan diri. Aku diculik tiba-tiba, jadi Ratu pasti cemas. Sambil terlihat ia membayangkan ratu itu yang seakan-akan cemas terhadapnya. Tapi tiba-tiba gadis itu pun tidak jadi melepaskan ikatan, dan di sana ia pun berkata, kamu berada di tempat tidurku sekarang. Dan di sana Chen Suo pun menoleh bertanya-tanya. Lalu kita diperlihatkan gadis itu dengan muka seram berkata, apakah kau masih memikirkan wanita lain? Sambil terlihat Chen Suo yang terkejut ketakutan hingga matanya melotot memandangi gadis itu. Lalu ia pun dibanting lagi ke kasur oleh gadis itu sambil ia berkata, benar saja mulut pria itu hanyalah tukang tipu. Di sana Chen Suo pun ketakutan bergumam, apa iblis ini juga memiliki kemampuan membaca pikiran? Sambil terlihat lagi gadis itu dengan pose ngangkang di atas Chen Suo. Lalu Chen Suo pun berkata, bagaimana kau tahu? Dan ia pun bergumam, jika dia mendengar aku berbicara dengan sistem itu sangat gawat. Lalu gadis itu pun menjawab, ketika kau berada di tempat tidurku, kau mulai memikirkan Ratu Siliang kan? Tentu saja aku menyadarinya. Di sana Chen Suo pun ketakutan sambil bergumam, oke, ternyata monster ini hanya bisa merasakan saat aku memikirkan ratu di dalam hatiku. Tapi tiba-tiba ia pun terkejut. Di sana gadis itu pun berkata, tampaknya kau memiliki cinta yang mendalam untuknya dan kau masih saja memikirkannya dalam krisis seperti ini. By the way, sekarang boba dari gadis itu sayangnya disensor ya mo. Jiwa sakneku berhenti meronta-ronta ya mo. Lalu di sana gadis itu pun dengan wajah seram ia pun berkata, tapi setelah malam ini pria Ratu Siliang akan menjadi milikku. Sambil terlihat Chen Suo yang ketakutan dan ia pun menangis bergumam, apakah tubuh suciku akan hilang di sini dan apakah keperawananku akan direnggut olehnya? Sambil terlihat bajunya yang ditarik oleh gadis itu. Tapi tiba-tiba terlihat bayangan sang ratu dan di sana ia pun berkata, tanpa diduga ada monster besar. Sambil terlihat gadis itu yang menoleh ke arahnya dan ternyata itu adalah sang ratu. Di sana ia pun berkata, berubah menjadi warna pengorbanan sampai-sampai menculik pria ya. Lalu di sisi Chen Suo ia pun bahagia berkata, yang mulia ratu, kau akhirnya datang. Dan gadis itu pun berkata, Ratu Siliang, beraninya kau datang ke tempatku. Sambil terlihat boba gadis itu yang disensor lagi ya mo. Lalu sang ratu pun mengeluarkan aura membara di jarinya itu dan di sana gadis itu pun berkata, apa yang terjadi? Sambil kita diperlihatkan Chen Suo yang tiba-tiba ditarik oleh sesuatu. Ternyata ia pun ditarik sang ratu dan digendong dan di sana gadis itu pun berkata, apa? Bagaimana bisa kau melakukannya? Dan tiba-tiba sang ratu pun berlari dengan membawa Chen Suo. Di sana Chen Suo pun berkata, yang mulia, kamu akhirnya di sini. Dan sang ratu pun berkata, ayo pergi cepat. Di sana gadis itu pun disensor sambil berkata, takkan kubiarkan kau lari. Sambil ia mengeluarkan tombak berwarna birunya itu dan melemparkan ke arah mereka berdua. Di sana sang ratu pun mengeluarkan aura membara sambil berkata, domain suci. Dan tombak itu pun dapat meleset di samping kiri sang ratu. Sang ratu pun bergumam, sial, kekuatan spiritualku belum sepenuhnya pulih. Sambil kita diperlihatkan gadis itu yang mengeluarkan api dari mulutnya. Di sana ia pun menyemburkannya ke arah mereka berdua hingga Chen Suo pun ketakutan berkata, yang mulia, bantu aku melepaskan ikatan ini. Dan di sisi gadis iblis ia pun mengambil tombaknya sambil berkata, memasuki wilayahku, berani mengambil priaku dan ingin melarikan diri. Takkan kubiarkan. Sambil ia mencongkel tanah di sana dan keluarlah aura membara dari tanah itu yang mengarah ke arah mereka berdua. Lalu Chen Suo pun mengeluarkan tombaknya lagi dengan aura membara. Ia pun berkata, tombak bayangan serigala abu-abu.
Di sana ia pun menangkis serangan dari gadis iblis itu dan tiba-tiba Chen Zhiwo pun terpental hingga ia pun dibantu dari belakang oleh sang ratu. Sang ratu pun berkata, akan aku transfer kekuatanku. Apa kau tidak apa-apa? Chen Zhiwo pun menjawab, tidak apa-apa sang ratu. Di sisi gadis iblis itu pun berkata, awalnya aku hanya ingin melihat apa yang istimewa dari pria yang disukai Ratu Xiliang. Tapi sekarang aku semakin merasa bahwa kau cukup menawan dan bertanggung jawab. Sambil terlihat lagi bebannya yang disensor dan dengan tongkat yang diayunkan memutar dengan sangat cepat. Ia pun berkata lagi, tidak heran jika orang sedinginmu tiba-tiba jatuh cinta pada seorang pria. Selama Ratu Xiliang belum mati, dia akan selalu menjadi penghalang di antara kita. Sambil terlihat tongkatnya yang ditancapkan ke tanah dengan aura membara. Lalu tiba-tiba dari belakang Chen Zhiwo terdapat retakan yang mengeluarkan aura membara seperti aura milik gadis iblis itu. Dan tiba-tiba terlihat beberapa ekor dari kalajengking muncul dari belakang. Dan Ratu pun berkata, tumpukan ekor ini beracun, berhati-hatilah Chen Zhiwo. Sambil Chen Zhiwo pun melompat dari sana dan ia pun terjatuh menindih sang ratu di bawahnya. Lalu Chen Zhiwo pun terbangun khawatir berkata, yang mulia ratu, apakah Anda baik-baik saja? Dan di sana sang ratu pun terkena racun dari kalajengking itu di bagian lengannya. Sambil terlihat ratu itu yang kesakitan dan bersambung. Mo.